Menjelajah ke kutub utara tanpa pakaian dan peralatan yang layak adalah mengundang bencana. Manusia adalah hewan tropis yang tubuhnya berfungsi paling baik antara 96 derajat F dan 102 derajat Fahrenheit. Di atas atau di bawah kisaran yang relatif sempit, kesehatan mungkin mulai menurun. Pemeliharaan suhu tubuh akan membantu mencegah cedera dingin. Faktor utama yang harus dilindungi di kutub utara adalah suhu rendah, angin, dan konduksi tanah. Bahan pakaian modern seperti Gore-Tex membuat cangkang pelindung luar yang ideal, tetapi lapisan dalam sama pentingnya. Menjaga kehilangan panas dari kepala, tangan, dan kaki Anda akan memainkan peran utama dalam kelangsungan hidup Arktik. Dan sekali lagi, prinsip pelapisan dapat digunakan. Masalah medis hampir selalu menyertai kecelakaan, terutama kecelakaan udara. Korban akan membutuhkan perhatian segera. Lihat prioritas medis. Suhu Arktik menghadirkan bahaya tambahan mereka sendiri. Radang dingin, hipotermia dan kebutaan salju adalah bahaya utama. Upaya untuk tetap hangat dan mengecualikan angin dapat menyebabkan kekurangan oksigen dan keracunan karbon monoksida. Dua yang pertama disebabkan oleh kehilangan panas yang berlebihan dari tubuh. Angin akan mempercepat pendinginan tubuh karena pergerakannya menurunkan suhu udara. Menjadi basah juga meningkatkan risiko, karena air akan menghantarkan panas dari tubuh. Pakaian yang basah atau lembab, dengan air atau keringat, akan kehilangan sifat penyekatnya dan akan mulai benar-benar menguras panas dari tubuh. Setelah prioritas segera untuk pertolongan pertama telah diidentifikasi dan ditindaklanjuti, para penyintas di daerah terpencil dan tak berpenghuni akan menghadapi kebutuhan untuk memantau dan menjaga kesehatan mereka dalam kondisi yang menantang, mungkin untuk waktu yang cukup lama. Dalam situasi bertahan hidup, jelas penting untuk menjaga kesehatan sambil menunggu penyelamatan. Dan ini benar-benar penting untuk melestarikan pilihan para penyintas untuk mencoba bepergian melintasi negara itu sendiri. Kebersihan pribadi ketika sakit, lemah, atau terluka. Prioritas pertama bukanlah obat-obatan tetapi standar kebersihan pribadi yang baik. Dalam kondisi tempat perlindungan yang sangat dingin harus menjadi prioritas pertama. Keluar dari angin. Anda akan mati jika tetap berada di tempat terbuka untuk waktu yang lama. Badai Arktik dan gunung dapat berlangsung selama beberapa hari, menyebabkan salju yang melayang mengubur tempat berlindung Anda. Bahan bangunan alami di kutub utara bervariasi menurut garis lintang dan musim. Di gumpalan es utara Anda akan dibatasi oleh salju dan es. Tundra memiliki manfaat tambahan berupa semak pendek dan lumut, sedangkan hutan di bawah barisan pohon pegunungan menawarkan banyak bahan bangunan. Salju akan bervariasi dalam kedalaman dan tingkat pemadatan. Ini akan menjadi faktor penentu untuk jenis shelter yang akan dibangun. Sementara beberapa mudah dibuat, yang lain membutuhkan usaha dan waktu, terutama jika akan digunakan dalam jangka panjang. Jika membangun di area berhutan, hati-hati dengan pohon yang membusuk atau tumbang, dan waspadai cabang-cabang yang banyak bersalju yang patah. Di daerah pegunungan mencari gua atau overhang. Dalam setiap situasi bertahan hidup yang ekstrim, api sangat penting. Oleh karena itu kemampuan menyalakan api, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun, merupakan keterampilan yang sangat berharga yang perlu dipelajari dan dilatih. Api juga memainkan peran psikologis penting dalam kelangsungan hidup, mampu membuat api membuktikan kepada orang yang selamat bahwa dia dapat mengendalikan setidaknya beberapa elemen dari situasinya dan memberi dirinya kenyamanan, kehangatan, dan cahaya. Dia akan merasa bahwa dia telah mencapai sesuatu yang positif dengan mengembalikan sedikit normalitas dalam hidupnya. Dalam iklim sedang, melakukan aktivitas normal, tubuh membutuhkan asupan cairan harian sebanyak 2,5 liter, kira-kira 4,5 liter. Persyaratan ini berfluktuasi sesuai dengan kelembaban, suhu udara dan jumlah aktivitas fisik yang dilakukan. Agar tubuh tetap efisien dan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, kebutuhan air harian minimum harus dipenuhi. Bukan hanya kuantitas air yang penting, tetapi juga kualitasnya. Air yang terkontaminasi atau tidak murni akan lebih merugikan orang yang selamat daripada kebaikan, meningkatkan kehilangan cairan dan risiko penyakit serius. Mencari makanan di kutub utara atau di daerah pegunungan mungkin tampak seperti tugas yang menakutkan.
dan dalam kondisi cuaca buruk bisa jadi. Konon, Kutub Utara memiliki banyak satwa liar berupa hewan dan ikan. Anda akan menemukan bahwa di daerah-daerah di mana manusia jarang bepergian, makhluk-makhluk lain telah berkembang. Bahkan di ujung utara yang ekstrim, es dan salju mungkin terlihat tandus, tetapi airnya penuh dengan ikan, lobster, anjing laut, walrus, dan, di selatan, penguin. Semakin jauh dari salah satu kutub, semakin hangat iklimnya, dan semakin banyak variasi sumber makanan termasuk makanan hewani, serangga, dan tumbuhan. Keputusan untuk bepergian atau tidak harus dibuat setiap hari, dengan mengingat semua alasan Anda untuk bepergian. Setelah berkomitmen untuk bepergian, Anda harus melanjutkan perjalanan dan berusaha untuk mencapai tujuan Anda. Sayangnya, kondisi cuaca di wilayah kutub dan pegunungan tidak dapat diprediksi, dan terjebak dalam badai salju di tengah musim dingin merupakan ancaman serius bagi kehidupan. Rencana darurat pencarian dan penyelamatan mulai beroperasi pada tanda pertama masalah. Ini akan terjadi ketika panggilan darurat radio diterima, atau prosedur panggilan masuk waypoint terlewatkan. Semua lalu lintas udara dipantau dengan sangat ketat, terutama pesawat komersial yang terbang pada rute yang telah ditentukan. Radar dan adopsi terbaru dari sistem pemosisian global satelit berarti bahwa hampir semua kendaraan pengangkut, dari pesawat terbang hingga supertanker, dapat dilacak terus-menerus hingga beberapa meter. Akibatnya, pesawat yang terpaksa melakukan pendaratan darurat atau kapal yang tenggelam di laut biasanya dapat mengharapkan bantuan penyelamatan paling buruk dalam hitungan jam. Jika karena alasan apapun lokasinya tidak diketahui, maka tim Search and Rescue, SAR, akan dipanggil untuk melakukan pencarian. Area yang dicakup akan didasarkan pada perkiraan terbaik dari lokasi terakhir yang diketahui.